الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin hadirat juga segenap pendengar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Agung Jamek Kota Malang, di dalam rangka kita bersama-sama mengisi waktu demi waktu kita menggapai keridhaan Allah yang wujudnya sudah kita awali dengan melaksanakan sholat jamaah maghrib, kita rangkai dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita pungkasi dengan melaksanakan salat jamaah isya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang pantas mendapat rahmat, barakah, ma'unah, taufik dan ridha dari Allah, dan tidaklah keluar dari majelis ini kecuali kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Tidaklah keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan tidak keluar dari majelis ini kecuali iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk malam hari ini kedua kalinya Sayyiduna Al-Walid Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus Ma'dzur, beliau berhalangan hadir dan memerintahkan Dalem untuk menggantikan beliau pada malam hari ini. Atas nama beliau kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tema pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan sebuah sikap dan sifat kita yang paling penting kepada Allah, yaitu adalah takwa. Ungkapan takwa ini hadirin adalah merupakan satu ungkapan yang mudah kita ucapkan, sering kita gunakan berucap dan bercakap dengan yang lainnya, tetapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan dan dipraktekkan dalam keseharian kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dimaksud dengan takwa yang harus dan merupakan rukun daripada khutbah Jum'ah? Salah satunya adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti daripada khutbah demi khutbah, dan pembicaraan kita seharusnya intinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan satu kitab tasawuf yang berjudul Ar-Ri'ayah li Huquqillah, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdillah Haris bin Asad Al-Muhasibi, beliau dalam kitabnya Ar-Ri'ayah fi Huquqillah halaman 40
beliau membahas tentang takwa secara panjang lebar. Menurut versi dan pemahaman beliau, Al-Imam Haris Al-Muhasibi, yang dimaksud dengan takwa itu adalah beliau mengatakan wa taqwallati a'addallahu ta'ala al-jannata li ahliha. Ungkapan takwa, pelaksanaan takwa, sikap takwa yang Allah Ta'ala telah menyediakan surga bagi pelakunya, bagi orang yang melakukannya, maknanya adalah hiya ittiqa'u syirki fima tunahu min kulli dzambin nahallahu anhu au tadyi'u wajibin mimma aftaradallahu. Yang dimaksud takwa, kata Imam Haris Al-Muhasibi, beliau mengatakan takwa adalah terjaganya dari perbuatan syirik, jauhnya seseorang dari mensekutukan Allah ketika seorang manusia berbuat dosa yang dilarang oleh Allah. Sebab ketika seseorang berbuat dosa, hakikatnya mau tidak mau dia telah melakukan setapak demi setapak, melakukan kesyirikan kepada Allah, menuju ke sana. Bukan langsung syirik, tapi sudah mengarah ke sana. Siapapun yang berbuat dosa, lebih-lebih perbuatan dosa, apalagi dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik dan mensekutukan Allah, hakikatnya adalah dia menduakan atau lebih Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berbuat semacam itu. Dan kemudian hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dinamakan takwa itu dia membebaskan dirinya dari tidak memperhatikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada orang itu. Artinya dia menjadi orang-orang yang perhatian dari berbagai macam kewajiban dan fardu keharusan bagi seorang hamba yang harus dia lakukan, dia tunaikan. Apabila kemudian dia menjadi orang-orang yang berusaha semacam ini, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa dia coba hindari 100%, semaksimal mungkin. Dan perbuatan kebaikan dan kebajikan, wajib dan sunnah sekaligus anjuran, dia berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan dan melaksanakannya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan masih di dalam kitab Imam Haris Al-Muhasibi Ar-Ri'ayah li Huquqillah, disebutkan di dalam sebuah athar, ketika pada hari kiamat kelak, hadirin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil seluruh hambanya yang waktu itu kumpul di mahsyar, ada suara yang memanggil dengan jelas kepada segenap manusia, ya ibadi, la khaufun alaikum al-yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, hari ini tidak ada rasa takut bagi kalian,
dan kalian tidak akan menjadi orang-orang yang susah dan bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas, memanggil kepada seluruh hambanya dengan ungkapan, ya ibadi la khaufun alaikum al-yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, hari ini ketika di mahsyar itu tidak ada rasa takut bagi kalian, dan juga kalian tidak akan menjadi orang-orang yang susah dan bersedih. Fatarfa'ul khalaiqu ru'usahum yaqulun. Kemudian manusia seluruh yang ada di mahsyar kemudian mengangkat kepalanya, menengadah ke atas, seraya mereka mengatakan, nahnu ibadullahi azza wa jalla. Kami adalah hamba-hamba Allah azza wa jalla. Begitu ada suara yang mengatakan hamba-hambaku tidak akan merasa susah dan bersedih, artinya aman dan bahagia ketika di akhirat, semua manusia mengatakan pada waktu itu, nahnu ibadullahi azza wa jalla. Kami adalah hamba-hambamu ya Allah, kami hamba-hamba Allah azza wa jalla. Sehingga mereka berbesar hati bahwasanya mereka akan selamat seluruh manusia yang ada di mahsyar itu. Kemudian suara itu masih lebih jelas lagi. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Kata Allah, firman Allah kepada jamaah seluruh manusia yang ada di mahsyar itu, yang aku maksud dengan hamba-hambaku ini adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, yang beriman dengan Al-Quran, yang konon dia di dunia adalah orang-orang yang beragama Islam. Begitu disebut itu hadirin, sebagian orang kemudian menundukkan putus asa, termasuk orang-orang kafir. Wa yunakkisul kuffaru ru'usahum. Kemudian tertunduklah orang-orang kafir itu, menundukkan kepala-kepala mereka, tanda putus asa bahwasanya yang dimaksud, yang tidak akan takut dan tidak akan sedih di akhirat bukan mereka. Mereka merasa putus asa. Mereka lah adalah orang-orang yang pasti mendapatkan ketakutan dan pasti mendapatkan kesedihan yang berkepanjangan. Kemudian yang tersisa dan masih menengadah ke atas, melihat arah suara itu adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada suara yang ketiga hadirin. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang aku maksud dengan hamba-hambaku itu adalah orang-orang yang punya iman dan mereka-mereka yang bertakwa. Melihat yang semacam itu, mendengar ucapan yang semacam ini hadirin, fayunakkisu ahlul kabair ru'usahum. Orang-orang yang banyak berdosa, orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka menundukkan kepalanya, tanda putus asa. Yang dimaksud itu bukan mereka, sebab sekalipun mereka beriman, mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka mengaku muslim, tapi mereka masih melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jauh daripada makna takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Ahlul kabair, orang-orang yang berdosa besar, mereka menundukkan
tanda mereka putus asa atas hal yang semacam itu. Tersisalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, masih mengangkat ke atas kepalanya, mengarahkan kepada sumber suara itu. Kemudian qad azalallahu al-karimu anhumul khauf wal hazan kama wa'adahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ahli takwa yang kumpul di mahsyar itu, Allah kemudian menghilangkan khauf, ketakutan mereka. Allah menghilangkan hazan, kesusahan mereka. Kemudian dawuh pun Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dia akan pada posisi yang aman, yang senang, yang tentram, yang bahagia, yang tidak ada susah dan takut bagi orang-orang yang semacam ini. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan manusia yang bertakwa kepada Allah, yang dia akan menjadi orang-orang yang hilang ketakutannya di akhirat, hilang kesedihannya di akhirat, sebab dia mendapatkan kedudukan, maqam dan posisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan selanjutnya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, apakah kita sudah masuk kelompok manusia yang bertakwa kepada Allah? Pertanyaannya, apakah kita sudah masuk kelompok orang-orang yang muttaqin, yang ketika dipanggil di mahsyar, sampai dipilah menjadi ahlu takwa saja yang masih menghadap kepada suara yang memanggil-manggil itu. Apakah kita termasuk yang ada di dalam bagian tersebut, hadirin? Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di dalam satu ungkapannya, beliau mengingatkan kepada kita akan 5 tanda manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengecek, memeriksa sejauh mana kita ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menandaskan khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 yang merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, awwaluha an la yujalisa illa man yuslihul dina ma'ahu wa yaghlibul faraj wal lisan. Yang kedua, yang pertama, beliau mengatakan tanda manusia yang bertakwa itu an la yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Yang pertama adalah dia tidak akan duduk, dia tidak akan berteman, dia tidak akan bergabung dengan kelompok kecuali manusia yang mampu memperbaiki agama dirinya, kecuali manusia yang memperbaiki agama bersama orang itu.
Artinya ketika dia harus mengumpul, dia harus berteman, dia harus berkelompok dengan orang-orang yang islahuddin, memperbaiki agamanya, niatannya adalah menambah amal kebaikan, niatannya adalah senantiasa mengingatkan akan kekurangannya, senantiasa islah memperbaiki dirinya dan agamanya. Ini orang-orang yang perlu dikumpuli hadirin. Ini merupakan tanda yang pertama dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana keseharian kita? Bagaimana muamalah kita? Bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kenal? Apakah yang kita kenal ini adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri kita dan memperbaiki diri mereka, atau justru menghabiskan waktu tanpa faedah, atau justru malah merusak kita dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kembali kepada panjenengan masing-masing hadirin. Kemudian yang kedua, masih merupakan tanda bagi orang yang bertakwa, masih nomor satu, wa yaghlibul farja wal lisan. Maksudnya dia mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mampu mengendalikan lisan dan mulutnya untuk senantiasa diarahkan mencari keridhaan Allah. Sedangkan yang kedua, tanda orang yang bertakwa itu, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Apabila dia ditimpa sesuatu yang berat di dunianya, dia melihat akan bahayanya. Artinya ketika di dalam proses perjalanan hidupnya dia mendapatkan kerugian, mungkin dia mendapatkan ketidakberuntungan dalam muamalahnya, dalam kerjanya, senantiasa kerja nggak pernah untung, rugi tok mungkin, senantiasa dia kena musibah dunia dan sebagainya. Itu dia sadari bahwasanya itu ada nilai sisi baiknya yang saat itu memang dia tidak tahu. Pasti ada kebaikan baginya, dan yang dijadikan buruk itu memang buruk bagi dia dan tidak pantas dia mendapatkannya. Dia senantiasa husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin, dunya niki hadirin, kelihatannya yang kita lihat tidak sesuai yang kita rasakan. Kita melihat ada orang yang mewah kehidupan dunia, tapi ternyata dia tersedang merasakan sakitnya hati, hancurnya hatinya, dia mendapatkan musibah yang besar. Bisa jadi yang demikian itu. Kelihatannya orang ini mendapatkan musibah dunia, tapi ujung-ujungnya menjadi senang. Bisa jadi yang demikian itu. Kita lihat di televisi, rumahnya mewah, megah, keluar dari rumah pakaiannya necis, dikawal oleh banyak pengawal, polisi, masih ada mobilnya yang mahal, tampilannya mewah, ujung-ujungnya dijemput untuk dimasukkan penjara hadirin. Banyak yang demikian itu. Tetapi ada kalanya kita keluar dari masjid Jami' mungkin, ya, kemudian kita naik sepeda pancal, sudah suaranya gak pati enak, ngik-ngik, ujung-ujungnya dijak marung ten soto Lombok. Nah, bisa jadi yang demikian itu. Itu artinya apa hadirin? Kita ini kadang-kadang tidak melihat bahwa dunia kados ngoten niku ternyata ada baiknya. Kalau kemudian ada sisi buruknya, mungkin Allah menjadikan itu tidak sampai kepada kita yang demikian ini. Ini orang-orang yang bertakwa senantiasa yakin
akan yang diberikan oleh Allah. Sekalipun kelihatannya dunianya buruk, dia mendapatkan musibah dunia, tetap dia husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah yang terbaik. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din irtanama dzalika. Sedangkan yang ketiga, apabila dia ditimpa sedikit saja dari masalah agamanya, dia menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang menguntungkan. Apabila kemudian dia mendapatkan ilmu sedikit ini dia berusaha untuk mengamalkannya, dia jadikan sebagai bahan untuk dia mengamalkan, sehingga dari ilmu yang sedikit ini yang terus dia amalkan dan dia amalkan akan berbuah pahala demi pahala yang begitu banyak. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dia dapatkan ilmu yang tidak banyak dari majelis taklim ini, dari majelis taklim sana, sedikit dia amalkan terus dan terus. Dan dia tidak pernah mengatakan ini sedikit, sedikit pun bagi dia sudah banyak. Terus dia berusaha mengamalkannya sehingga berbuah pahala demi pahala yang begitu banyak. Itu ketika dia mendapatkan masalah din, masalah agama. Dia akan sedikit itu dia kembangkan dan dia kembangkan, dia amalkan dan dia amalkan untuk senantiasa berbuah lebih banyak dan lebih banyak. Dia tularkan kepada yang lain, dia ajarkan kepada yang lain, dia sampaikan kepada yang lain. Sedikit pun akan menjadi besar kalau yang seperti itu, hadirin. Sedangkan yang keempat, wala yamla'u batnuhu minal halal khaufan min an yukhalitahu haramun. Tanda, kata Sayyidina Utsman bin Affan, tanda manusia yang bertakwa kepada Allah itu, ya, perutnya tidak pernah penuh dengan barang yang halal, khawatir, takut dia apabila dari sekian yang dia makan sebanyak itu kecampuran barang yang haram, baik dia mengetahui atau dia tidak mengetahui. Begitu dia sudah makan, sudah dianggap cukup, tidak sampai penuh. Itulah tanda yang keempat dari orang yang bertakwa, merasa puas dengan kehidupan dunia, tidak menjadi orang-orang yang tamak dan rakus. Sebab kehidupan dunia, hadirin, dari sifat-sifat benda yang ada di dunia, yang kemudian kita lihat suatu saat kita pasti ada titik jenuhnya. Makan yang enak paling tidak satu piring, tambah satu piring lagi, sudah tidak seenak yang pertama, masih tambah lagi yang ketiga, sudah tidak enak lagi, hadirin. Makan itu enaknya yang pertama. Orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia piring yang pertama, itu pun dia tidak penuh khawatir. Kalau dari sekian dia makan itu, khawatir kecampuran barang yang dia tidak tahu, yang haram, syubhat dan sebagainya, dia cukupkan sampai itu saja. Yang penting dia sudah hidup yang demikian ini, yang penting dia sudah makan, tidak harus berpenuh-penuh dan tidak harus penuh perutnya dengan makanan dan sebagainya. Sedangkan yang kelima, sekaligus menutup pengajian kita, tanda manusia yang bertakwa, wa yaran nas kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Manusia yang takwa kepada Allah, tandanya yang kelima, dia akan melihat bahwasanya orang lain, manusia yang lainnya adalah orang-orang yang selamat. Dia melihat orang yang ibadah, Masya Allah, orang yang sepuh ini masih ibadah kepada Allah, luar biasa ini orang-orang yang selamat.
Dia melihat apapun yang dia lihat manusia yang lain, dia sikapi dengan positif. Dia melihat bahwasanya orang yang selamat, mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Sedangkan dirinya, pikirannya adalah orang-orang yang celaka, yang binasa, yang belum tentu selamat. Sehingga dia sibuk mencari kekurangannya, sehingga dia sibuk untuk menambah amal ibadahnya seperti yang lain, sehingga dia disibukkan untuk menambah dan menambah ketaatan dan ibadah. Dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dia tidak mencari aib-aib orang lain, sebab mereka adalah orang yang selamat. Yang belum tentu selamat, saya. Yang tahu akan aib-aib, iya saya. Belum tentu orang lain yang kelihatan itu, bisa jadi dia masih lebih baik daripada kita, sehingga dia menjadi orang-orang yang terus berbuat kebaikan, senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan, sebab dia merasa dirinya paling hina dibandingkan yang lain, paling sedikit amalnya dibandingkan yang lain, paling kurang kebajikannya dibandingkan yang lain, paling sedikit ilmunya dibandingkan yang lain. Dia akan menambah dan menambah yang demikian itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila 5 perkara ini kita jadikan dalam kehidupan kita, itulah versi Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang semacam ini, hadirin, ketika di mahsyar, dia menjadi orang-orang yang hilang rasa takutnya, rasa ketakutannya, rasa kesedihannya akan dihilangkan oleh Allah, menjadi rasa aman dan mendapatkan jaminan keamanan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit apa yang bisa kami sampaikan, insyaallah ada guna dan manfaatnya. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ungkapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.